Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Widya dari kelas PTIKB dengan NIM 200209500001, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika, di mana ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu elektron dan proton, arus listrik dan muatan listrik, tegangan listrik, hukum Ohm, dan penghantar listrik. Pertama, elektron dan proton. Atom terdiri dari 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positif sama, maka itu disebut netral. Kedua, arus listrik dan muatan listrik. Arus berarti aliran atau gerakan, di mana arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya terhubung dengan sumber listrik, muatan listrik. Muatan listrik mengandung pengertian bahwa kemampuan untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Ketiga, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu bedah potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor. Semakin tinggi tegangan listriknya, maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang dilepaskan. Sistem satuan internasional untuk tegangan adalah volt, yang diambil dari nama Alexander Volta, yang menyatakan satuan volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Rumus beda potensial atau sumber tegangan. Yang pertama, rumus tegangan listrik yaitu energi listrik dibagi muatan listrik. Rumus dari energi listrik yaitu tegangan listrik dikali muatan listrik. Keempat, hukum Ohm. Pada tahun 1827, Georg Simon Ohm, seorang ahli fisika Jerman, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Rumus hukum Ohm. Yang pertama, tegangan listrik sama dengan arus listrik dikali hambatan listrik. Yang kedua, rumus arus listrik sama dengan tegangan listrik dibagi dengan hambatan listrik. Rumus yang ketiga, hambatan listrik sama dengan tegangan listrik dibagi arus listrik. Yang terakhir penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama, konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Jenis-jenis konduktor dibagi menjadi 2, yaitu bentuk padat dan bentuk cair. Bentuk padat pada umumnya terbuat dari emas dan logam seperti tembaga, aluminium, timah, seng, dan lain-lain. Ada juga penghantar yang terbuat dari bahan bukan logam seperti arang, karbon, atau granit. Sedangkan bentuk cair itu seperti air, asam, dan basa. Yang kedua, isolator. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Contoh bahan isolator itu yang seperti terbuat dari karet, kaca, kayu kering, plastik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan pengantar listrik yang tidak sebaik konduktor dan tidak seburuk isolator. Kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Contoh bahan semikonduktor yaitu silikon, selenium, germanium, dan metal oksidase.
yang membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor, dioda, dan IC adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Tipe semikonduktor dibagi menjadi dua, yaitu N-tipe semikonduktor dan P-tipe semikonduktor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.